Kembali di Breaking News pemirsa, mantan Gubernur Jakarta baru saja menemui wartawan usai sholat Id di Masjid Al-Azhar pemirsa. Dan kita simak pernyataan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Barangkali penghasilannya berlipat kali. Nah, saya tadi sampaikan ketimpangan itu bukan sekedar takdir. Ketimpangan itu adalah satu efek kebijakan yang diwariskan turun-temurun dan tidak pernah diselesaikan secara serius. Karena itulah sekarang sudah saatnya kita menyelesaikan soal ketimpangan yang ada di negeri kita, mulai dengan kota-kota kita. Itu. Nah, ini dulu. Nah. Korban berapa ekor sapi, Pak? Kami selalu kurban di tempat-tempat yang menjadi tempat kami. Satu di rumah kami, lingkungan rumah kami di Jogja, dan juga di Kuningan. Kemudian ada beberapa lokasi lain yang memang di situ sudah lama berkomunikasi membutuhkan. Itu aja. Momen apa sih yang paling ditunggu setiap Lebaran khususnya Pertama adalah momen kumpul. Kemudian yang kedua tentu momen peristiwa kegiatan pemotongan sapi, kambing yang itu nanti dibagikan, dan semoga bukan hanya daging dan makanan yang diberikan, tapi mari kita sama-sama kurbankan yang kita miliki, kita cintai untuk keadilan. Ya. Kalau tahun ini rencana Pak Anies mau motong hewan kurban di mana, Pak? Kalau tahun kemarin kan di Lebak Bulus tuh. Iya, insya Allah besok di Lebak Bulus. Karena pemotongannya besok baru mulainya, hari Sabtu. Assalamualaikum, Pak Haji. Saya dari Kuningan. Pak Anies, terkait sekarang kan ini kan kemarin ada putusan MK yang Pak Anies yang soal pendidikan. Nah, selaku juga mungkin mantan pendidikan yang kalau misalkan SD SMP itu harusnya digratiskan untuk swasta juga. Ini Pak Anies pandangannya seperti apa sih? Saya dari dulu kan selalu menyampaikan pada prinsipnya kesetaraan kesempatan. Jangan ada kendala sehingga anak tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasar, apapun kendalanya. Apakah itu jarak, apakah itu biaya. Dan biaya itu kalau untuk pendidikan seringkali bukan hanya biaya pendidikannya saja, tapi biaya menuju pendidikan. Karena buat keluarga anak 3, kalau lokasi pendidikan beda-beda tuh semua pakai kendaraan tuh kalau pagi, biaya transportasi. Jadi unsur biaya itu ada banyak, dan karena itulah akses itu salah satunya adalah biaya pendidikan. Nah, kita harus setarakan akses, itu salah satu hal yang paling kami sampaikan. Jadi saya berharap dengan adanya terobosan-terobosan terkait ini, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan sampai kelas 12 harapannya. Ya. Tanggapan tentang kemenangan timnas, Pak? Bersyukur dengan timnas tadi malam menang. Mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik. Tinggal satu lagi nih dengan Jepang. Nah, kita doakan dengan Jepang nanti bisa menang juga. Jaga semangat, jaga stamina, dan terima kasih kepada para supporter yang datang langsung ke stadion ikut menyemangati. Di rumah kami juga anak-anak pada berangkat, pada nonton semua tadi malam, menyemangati, dan terima kasih buat seluruh timnas kita. Ya. Pak, belajar jam 6 itu bagaimana, Pak, komentarnya, Pak? Kemarin ini P3 ini sempat ngomong kalau misalkan P3 ini, Pak Romi ini mengunjungi Mas Anies gitu untuk mungkin mengajak bergabung ke P3. Nah, ini kira-kira Mas Anies udah ada obrolan terkait itu kah, atau gimana sih pembicaraan seperti di dalam Mas? Nah, itu aja dulu. Cukup ya. Makasih ya. Makasih, Pak. Terima kasih teman-teman, Bapak capek, udah. Bapak capek. Udah banyak. Udah kumpulin teman, nggak apa-apa tuh.